untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti? قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Katakanlah, Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi, dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم
ما كانوا به يستهزئون. Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ
أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru biayati Allahi ulaika humul khasirun. Miliknyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah,
wahai orang-orang yang bodoh. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ. Dan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu
dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Qila dukhulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil. Dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad HTMM, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Baru, bersama seluruh jajaran ASN, P3K dan penyuluh kelompok tani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Semoga bulan suci ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mempererat silaturahim, serta menghadirkan kedamaian dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita untuk mewujudkan baru berkeadilan, maju berkelanjutan, sejahtera lebih cepat. Marhaban ya Ramadan. Sehat ki, bahagia ki, selamat topada selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan keluarga besar Abadi Optik dan Optik Syariah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan suci ini menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempererat kepedulian terhadap sesama, serta memperbanyak amal kebaikan dan semangat berbagi. Mari kita jalani Ramadan dengan hati yang bersih, penuh keikhlasan, serta tetap menjaga kesehatan agar ibadah kita dapat berjalan dengan lancar hingga akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Abadi Optik dan Optik Syariah Toko Kacamata Ukuran memberikan potongan harga spesial 15% hingga 30% untuk berbagi produk kacamata selama bulan suci Ramadan. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjaga kesehatan mata Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Pondok Modern Kuri Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027. Program
Program yang terbuka saat ini, KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kurlangit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kuri Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru, beserta segenap sivitas akademika, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga detik-detik menjelang maghrib ini menjadi waktu terbaik untuk berdoa, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mino Kalibu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bersama seluruh keluarga besar Basnas Kabupaten Baru mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Oh, murete gani romatu lapad lang makanja masambu sekolah. Teman ni gaku SMP. Teman yang mure napusi ka seding makkedate gani rom asambu bara wedding
SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru Tapat Tama. 37 menurut murid. Kula julo sedena kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tuh pale ya murid. Nah, anu retaro dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek nau leman lali suat dingi monro asrama. Nain apa kesina ko monro asrama buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasito ngetu di. Iya migaro kelebihan na murid. Iya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temenya nana iwat dingi langsung mak jama ku kapala niagai. Pada-padana kapala takbut, kapala tongka, kapala pelni dan nia kapala kargo. Bahkan masuk lagi maperate naruntuk memen nagaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khusus nah. Jadi aro nana edek nana mabela lau kue lo sapa boboa gurung. Nomor 3 ya nah tambahi ya kesingen na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Nah sebab pakai ni simulator. Agak simulator. Ya simulator alat canggih ipaki maperate. Kumi ilalan ruangan apa ada aku engkatonga ki ilalan na kapalai. Berarti masuli tulina ya ro simulator dia murid. Nah kok dia usah paring kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat to ngesta dito murid. Ai kuniro matu upat tama lapad lang. Bawa ni ro insyaallah mak baraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Zahaba dhama wa batallat al-uruq wa sabata al-ajru insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum Pak Haji Minu Kalibu selaku Ketua Basnas Kabupaten Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Pak Haji. Katanya kami mendengar ini bahwa di tahun 2026 ini ada perubahan cara penyaluran zakat kepada mustahik. Iya. Bisa dijelaskan tidak secara umum perubahan seperti apa yang dilakukan ini? Terima kasih pendengar saudara Iga yang saya hormati, saya banggakan dimanapun berada. Tata cara pendistribusian dan penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengalami perubahan diakibatkan dari adanya perubahan data yang digunakan oleh pemerintah baik pusat dan seluruh daerah yang namanya data DTSen, data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu yang digunakan seluruh Indonesia, sehingga itulah yang mempengaruhi tata cara atau model penyaluran bantuan Badan Amil Zakat Nasional kepada para mustahi atau mereka yang menggunakan atau penerima manfaat. Itu dasarnya yang pertama, sehingga terjadi perubahan. Dasar dari perubahan itu seperti tadi saya katakan, yang pertama yang sangat mendasar terjadi perubahan data sosial masyarakat. Desain tadi itu menghasilkan graduate tingkatan itu namanya desil. Nah, desil itu ada 10. Mulai dari desil 1 sampai 10. Berarti desil 1 itu adalah yang terendah. Diistilahkan juga oleh pemerintah yang terbawah itu namanya miskin ekstrim.
Sehingga dengan demikian data yang pernah kita lakukan selama beberapa tahun, yang juga data dari pemerintah juga, dan kita verifikasi langsung di lapangan, sehingga kemampuan Badan Amil Zakat Nasional waktu itu hanya 23% daripada jumlah fakir miskin yang ada. Karena itulah kemampuan keuangan yang diterima setiap tahunnya. Sehingga rata-rata berjumlah per 1 tahun khusus untuk pemberian paket logistik Ramadan itu adalah sekitar 7 ribuan. Nah, pada kesempatan ini tahun 2026 karena terjadi juga perubahan penerimaan dari berbagai latar belakang dasar, ada yang karena mereka berpindah, ada yang karena memang sosial ekonomi berubah, sehingga dengan demikian ada sedikit perubahan. Setelah kita hitung-hitung terhadap kemampuan Badan Amil Zakat Nasional secara maksimal, maka hanya dapat kita menyalurkan sebesar 4.500 paket. Nah, 4.500 paket ini tetap akan kita salurkan atau distribusi kepada desa lurah ya, yang berkeseimbangan. Dan yang menghitung keseimbangannya itu ada pada dinas sosial yang mengetahui pasti tentang data tersebut. Jadi jumlahnya kemungkinan besar berubah. Kalau contoh misalnya tahun lalu 100, mungkin tahun ini apakah 80 atau lebih, itu karena data belum fix dari dinas sosial. Jadi mohon agar warga masyarakat dan seluruh pendengar Saudagar IGA membantu Badan Amil Zakat Nasional untuk memberikan penjelasan bahwa bukan berarti Basnas yang membedakan satu dengan yang lain, tapi justru data tadi, data tunggal itu yang membuat kita dan harus kita ikuti pemerintah. Karena kalau tidak berarti kita pelanggar undang-undang. Nah, sisa data yang harus dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional adalah data desil 1 sampai 5. Tapi prioritas untuk fakir miskin ini desil 1 dan 2. Jadi pendengar yang terhormat, mohon kepada kepala desa menyampaikan hal-hal itu supaya mereka masukkan data desil 1-2-nya dan sudah di ranking. Artinya memang yang nomor 1 itu adalah memang masyarakat yang betul-betul miskin ekstrim, karena itulah nanti yang kita berikan kepada itu. Contoh, kalau desa A misalnya 100 desil 1-2-nya dapat kuota 80 atau bagian 80, maka kita cut nanti nomor 1 sampai dengan 80. Lalu itu kita serahkan kepada masing-masing desa dan lurah. Nah, itu yang sekali lagi saya minta, kalau tahu diantaranya selama ini misalnya sudah 3 tahun dapat, tiba-tiba tidak masuk dalam data tadi, itu berarti jangan ke Badan Amil Zakat Nasional, tapi kita ke kelurahan desa masing-masing. Karena sudah ada musyawarah sebelumnya. Sudah ada musyawarah, dan itu data yang dikirimkan kepada Badan Zakat Nasional itu kita minta bahwa hasil musyawarah desa. Dan kami tidak terima kalau tidak ditandatangani berdasarkan berita acara musyawarah desa. Jadi anggap valid. Dan saya tambahkan, kalau ada hal-hal yang tidak dianggap sesuai, warga masyarakat dan pendengar yang terhormat boleh membantu warga kita melaporkan kepada kepala desanya bahwa ini kondisinya seperti ini dan diupayakan untuk melakukan penyesuaian. Ya, ada lagi pertanyaan ini Pak Haji. Apakah perubahan ini lebih mengarah pada sistem digital? Iya, pendataan ulang mustahik ataukah perubahan pola bantuan dari konsumtif ke produktif? Ya, jadi memang sekarang ini segala sesuatu itu harus berdasarkan digitalisasi, digital. Jadi data mulai dari kementerian turun kepada dinas sosial dan turun ke desa itu melalui itu. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Apa yang ada pada saya, ada pada desa, ada pada ini itu.
Jadi kalau ada misalnya sengaja kita seolah-olah lakukan performance yang tidak betul, pasti ketahuan. Wah, ini Basnas ini melakukan atau siapa lah. Nah, karena ada tata cara penyesuaiannya nanti. Tetap ada. Misalnya kalau diketemukan warga yang betul-betul miskin, tapi dia belum masuk pada kesempatan ini karena mungkin kelemahan-kelemahan itu, insya Allah akan diusahakan untuk penyesuaian melalui kepala desa dan lurah. Terima kasih. Saya lanjut bahwa perubahan yang tadi yang seolah-olah terjadi pengurangan dari bantuan yang bersifat konsumtif, ini ada hal yang menggembirakan. Apa itu, Pak? Selisihnya adalah seluruh selisihnya itu dijadikan program pemberdayaan, yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada pengusaha-pengusaha yang kecil, tetapi tetap berpedoman pada desil 1/5. Oh, desil 1 sampai 5. Jadi kalau ada warga masyarakat yang tadi masuk di 1/5, ada kegiatan misalnya menjual bahan kebutuhan pokok, ayam goreng, ada lagi namanya set auto itu yang bengkel-bengkel sepeda motor, set kopi, jual kopi khusus, ada olahan-olahan kopi, dan beberapa lagi. Dan kalau mau secara lengkap, silahkan buka website baru dan atau langsung ke kantor untuk silaturahmi juga sambil mendengarkan penjelasan itu. Jadi sekali lagi pendengar yang terhormat, Saudagar Iga, mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi-informasi ini. Dan kalau toh masih ada yang dipertanyakan, jangan ragu-ragu telepon. Saya 5 orang, saya hanya sebutan ketua, ada wakil ketua 1 yaitu Pak Sahabudin Al-Farid, ada semua itu. Ada Waka 2 Saudara Tahir Ali, Waka 3 Saudara Haji Kaharudin, Waka 4 Haji Amrullah, dan saya sendiri Haji Minu Kalibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab.
Saudagar Iga. Saatnya kita ikuti Mustahik Bertanya, Basnas Menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada ini saya lihat pertanyaan dari Muzaki nih. Ada fenomena di masyarakat katanya menyerahkan langsung kepada kerabat, tidak melalui Basnas. Apakah dibenarkan secara syariat ini, Ustaz?
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyerahkan langsung kepada kerabat, boleh-boleh saja, sepanjang itu masih dalam bentuk sedekah biasa. Akan tetapi kalau sudah menyangkut masalah zakat atau niat kita zakat, maka tentu tidak dibenarkan seperti itu. Karena zakat ini adalah ibadah mahdoh, sama dengan sholat. Aturan mainnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khuz min amwalihim, ambil zakat dari sebagian harta mereka. Siapa yang Allah perintahkan mengambil, tentu dalam ini adalah ambil zakat. Nah, itu maknanya, artinya apa? Kalau zakat itu harus ada akad. Muzakki menyerahkan, amil zakat menerima. Itu petunjuk Al-Quran. Jadi ketika kita yang langsung menjalurkan seperti itu, tentu tidak sesuai lagi dengan perintah Al-Quran. Di dalam ayat juga disebutkan tutahhirukum wa tuzakkihim. Jika engkau mengambil zakatnya, berarti engkau telah membersihkan harta dan mensucikan hatinya. Fasholli alaihim, doakan dia, kata Allah. Doakan dia, maka doamu itu akan menenteramkan jiwanya. Nah, doa orang menerima zakat seragam itu semua zakit. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Berikanlah pahala atas apa yang diberikan, dan berikanlah berkah atas harta yang bersamanya. Begitu hebatnya doa amil zakat ini. Nah, itulah pentingnya kenapa harus pakai amil dan akad. Karena zakat itu perlu disampaikan di sini, itu banyak macam, dan setiap zakat berbeda-beda hitungan nisabnya, berbeda-beda kadarnya. Nah, contoh misalnya pernah kejadian ini, ada jamaah mengundang saya ke rumahnya, Ustadz saya mau bayar zakat. Saya datang ke rumahnya, beliau itu setelah sampai rumahnya menyodorkan langsung uang 10 juta. Nah, saya tanya berapa di sini dananya Pak? 10 juta dia bilang. Saya bilang ini zakat apa Pak? Tentu saya harus tanya dulu, tidak boleh saya terima begitu saja, harus jelas. Zakat apa ini Pak? Dia bilang rumahku di Papua terjual 1 miliar. Oh begitu. Nah, kalau uang tak 1 miliar Pak, itu zakatnya 2,5%, berarti 25 juta. Bukan 10 juta. Kalau 10 juta ini saya terima, berarti hanya dalam bentuk impak biasa. Inilah pentingnya harus ada akad supaya ada penjelasan. Karena saya yakin dan percaya masih sangat sedikit masyarakat kita memahami hitungan zakat. Zakat seperti ini kan mereka para masyarakat tidak paham. Lalu dia berkata tadi, niat saya zakat Ustaz, kalau niat zakat cukupkan 25 juta. Akhirnya beliau baik, 1 minggu kemudian kami akan sampaikan 25 juta. Nah, ini pentingnya. Tapi kalau mereka yang distribusikan langsung ke kerabat, sudah harus bisa dipastikan bahwa nilainya tidak sesuai. Nah, seperti itu. Jadi inilah pentingnya zakat harus melalui akad. Yang kedua, kalau melalui amil, penyalurannya pun juga merata adil. Allah berkata, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, wal masakin, wal 'amil 'alaiha, wal mu'allafat qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa bin sabila fi sabilillah. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi kalau dia langsung menyalurkan, berarti hanya 1 dikasih. Saya pinjam istilahnya dari Guru Tak Mangkoso, bahwa kalau kau yang menyalurkan sendiri, maka 7 golongan nanti menuntut di akhirat. Kamu tidak adil. Kenapa waktu di dunia kau bagi zakat, saya tidak dapat, padahal saya punya hak. Ini istilahnya Guru Tak Mangkoso ini. Jadi inilah pentingnya pencerahan kepada masyarakat. Kalau kita mau bagi-bagi langsung, itu infak atau sedekah. Tapi kalau untuk zakat harus melalui amil, dan tidak mesti harus ke Basnas. Karena Basnas sudah membentuk ada 400 amil 7 kecamatan. Ini untuk memudahkan masyarakat kita menyalurkan zakatnya. Semua imam masjid itu seluruh Kabupaten Baru adalah amil zakat.
UPZ. Jadi tidak mesti harus berpikir jauh-jauh ke Baru, tidak perlu ke Baru. Silakan store kepada amil zakat dalam hal imam, dan imam sudah pegang BZ namanya bukti setoran zakat. Nanti Pak Imam menyetor kepada KUA. KUA sebagai UPZ dan KUA nanti menyetor kepada Basnas Baru, seperti itu alurnya. Jadi sudah ada di dusun-dusun karena masjid ada di dusun-dusun, Ustaz. Betul. 400 orang lebih. Itu UPZ-nya Basnas sudah di-SK-kan oleh Basnas. Kalau ada perorangan atau kelompok atau organisasi melakukan pungutan zakat infak sedekah tanpa ada SK UPZ dari Basnas, itu ilegal. Ilegal itu dan bisa dipidana, karena satu-satunya lembaga diberi otoritas oleh pemerintah untuk memberikan SK UPZ hanya Basnas. Saya kira demikian. Terima kasih Ustaz. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio atau sahabat sehat, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelanggang Bio7, Bapak Muhammad Asap yang beralamat di Galak Raya, Desa Copotompong, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak minum Bio7, penyakit apa yang kita rasakan atau kita derita, Pak? Penyakit saya itu banyak, terutama penyakit mah, jantung, mata kabur, asma juga ada. Setelah Bapak minum Bio7, apa yang kita rasakan? Alhamdulillah sangat baik. Atas izin Allah dan berkah Bio7 ini, semua penyakit yang saya derita sudah berkurang semua. Bisa dikatakan sembuh 80%. Karena Bio7 ini bisa dikatakan ya alhamdulillah sangat baik dikonsumsi. Sudah berapa botol kita minum? Yang saya minum itu sudah lebih 10 botol. Botol keberapa kita rasakan ada perubahan? Iya, botol ketiga. Apa harapan Bapak kepada seluruh pendengar Iga Radio atau sahabat sehat? Ya, alhamdulillah kami minta kepada seluruh saudagar yang memiliki keluhan penyakit, konsumsilah Bio7. Karena Bio7 ini sangat bagus dikonsumsi, menyembuhkan segala penyakit dan membantu memelihara daya tahan tubuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya. 7,6 Iga Radio, radionya saudara-saudari.